top of mind. Top of mind ini artinya kami tidak memberi informasi siapa calon gubernur yang akan disodorkan kepada pemilih. Jadi terserah pemilih menjawab siapapun. Dan karenanya mereka bebas memilih. Termasuk muncul Joko Widodo ya 0,1%. Ada yang menyebut nama-nama lain ya pada umumnya nama-nama yang biasa kita dengar berkaitan dengan calon pemimpin di Jakarta ya. Tetapi overall ini menarik kalau kita lihat dari simulasi top of mind tanpa memberikan pilihan jawaban apapun, itu yang tidak memberikan jawaban secara spontan cuma 16%. Artinya relatif kecil. Ya, relatif kecil. Nah, ini sebagian besar warga di Jakarta sudah punya pilihan secara spontan, secara terbuka. Ya, ini menarik buat saya ya, karena pemilunya masih sekitar 3-4 bulan, calon belum ditetapkan secara definitif oleh KPUD, tetapi warga sudah punya preferensi. Nah, kemana preferensi itu disalurkan? Hampir 40%, tepatnya 39,7% itu memilih Anies Baswedan. Ini kita bisa sebut sebagai strong voters, karena mereka bisa menyebut nama calon gubernur tanpa kita brief nama-nama yang akan maju. Kemudian 23,8% itu menyebut nama Ahok. 13,1% menyebut nama Ridwan Kamil. Ini top 3. Ya, selisih antara Anies dengan Ahok signifikan dan selisih antara Ahok dengan Ridwan Kamil signifikan. Nama-nama lain kecil-kecil di bawah 1,5%. Jadi nah nanti kita coba diskusikan, mungkin nggak muncul kuda hitam dalam konstelasi seperti ini. Tapi sebelum ya kita masuk ke diskusi mengenai kuda hitam itu, ya, dari tadi kita bicara kuda ini ya, Rizka ya, ada horse race, pacuan kuda, yang kedua ada kuda hitam. Ya. Nah ini ya, ini simulasi banyak nama. Jadi nama-nama yang beredar di kalangan elit maupun media itu kita masukkan dalam list nama, 40 nama. Jadi nggak main-main ya. Jadi nama yang disebut sebagai calon alternatif pun kita masukkan. Ada Tri Risma hari ini, ada Erick Thohir, ada Ahmad Saroni, ada Raffi Ahmad, ada Sri Mulyani, kan nama itu muncul ya dari kalangan elit partai termasuk PDI Perjuangan, Erwin Aksa, Kaisang, Jarot, Heru Budi Hartono, PJ sekarang ya, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, semuanya kita sebut ya. Termasuk calon gubernur dari Partai Hijau, Haris Azhar, Grace Natali, Dudung, Basuki Hadi Mulyono. Tetapi ternyata nama-nama yang tadi saya sebut, itu elektabilitasnya sangat tidak kompetitif, di bawah 2%. Lagi-lagi yang muncul dalam simulasi semi terbuka dengan memberikan daftar nama secara alfabetis, itu disalurkan ke atau mengerucut ke 3 nama. Teratas yang pertama adalah Anies Baswedan, disusul oleh Ahok, dan yang ketiga adalah Ridwan Kamil. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada nama-nama di luar 3 nama yang barusan saya sebut, itu kemungkinan munculnya kuda hitam di luar dari Ahok atau Ridwan Kamil sepertinya kecil, karena waktu makin lama makin dekat ke pemilu, sementara tidak mudah untuk menaikkan elektabilitas di Jakarta. Ya. Jadi ini angkanya, ini nama-nama yang nggak main-main sebenarnya ya. Lihat aja nama-nama yang kita sodorkan di sini. Tetapi lagi-lagi nggak mudah mendapatkan dukungan dari warga Jakarta. Ini nama Sohibul Iman pun ada di sini. Tapi ya kecil elektabilitas. Ini simulasi 16 nama. Jadi kita kerucutkan lagi, tadi 40 nama, sekarang 16 nama. Dan ketika kita kerucutkan, itu tidak serta-merta ketika nama-nama yang kita take out dari simulasi dari 40 ke 16 nama, kemudian ngeblok ke nama tertentu. Ternyata tidak. Jadi ternyata
ya seperti ini, relatif tidak banyak perubahan ya. Anies masih di peringkat pertama, kisaran lagi-lagi di angka 41%, disusul Ahok lagi-lagi di sekitaran 27 sampai 28%, kemudian Ridwan Kamil 17%. Kemudian ini 11 nama, ya dari 16 kita kurangi lagi nama-nama yang tersisa, ya itu nama seperti selain Ahok, Anies dan Ridwan Kamil, ada Tri Risma hari ini, ada Kaisang, ada Ahmad Sahroni, ada Heru Budi, ada Ahmad Saihu, Presiden PKS, ya. Ada Sandiaga Uno yang belakangan muncul, ada Ahmad Riza Patria, ada Ahmad Zaki Iskandar. Ya. Ini 9 nama. Jadi relatif tidak ada perubahan berarti. Ini 4 nama. Ya. Dengan asumsi Ibu Risma dicalonkan oleh PDI Perjuangan, elektabilitasnya pun tidak kompetitif ya, tanpa moral sehormat ya, meskipun beberapa waktu lalu saya barusan ketemu sama beliau, tetapi kalau angkanya cuma 1,8%, ya apa mau dikata gitu ya. Jadi Bu Risma, kalau kita lihat dari survei-survei sebelum beliau menjadi Menteri Sosial, waktu itu sempat Ibu Risma muncul sebagai calon kuat ya Gubernur DKI Jakarta, tetapi belakangan sepertinya preferensi warga mulai bergeser dari Ibu Risma. Ini 3 nama. Jadi lagi-lagi seperti ini polanya. Jadi Anies memang unggul, cukup signifikan dibanding 2 nama yang lain, tetapi yang menarik, ya, keunggulan Anies ini tidak mencapai 50%. Ya. Jadi, dan kalau kita lihat nanti dalam simulasi head to head, polanya menarik karena suara Pak Basuki dengan suara Ridwan Kamil itu cenderung berasal dari captive yang sama. Jadi kalau salah satunya itu di take out, itu kemungkinan migrasi ke Anies kecil. Ya, itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Ini 3 nama dengan asumsi Kaisang maju sebagai calon gubernur. Jadi memang tidak mudah ya di Jakarta. Di Jawa Tengah beberapa waktu lalu kita rilis Kaisang menempati peringkat pertama di Jawa Tengah. Ya. Padahal Mas Kaisang tidak memasang baliho atau berkampanye ya, di Jawa Tengah. Beliau lebih banyak beraktivitas di Jakarta. Tetapi sepertinya warga Jakarta belum bergeming ya, untuk memilih Mas Kaisang sebagai calon pemimpin daerah di Jakarta. Tapi resonansinya justru bergetar di Jawa Tengah. Ya. Nah ini suara Ahok, ya, lihat tuh suara Ahok. Lebih banyak lari kemana ketika Ahok nggak ada? Ridwan Kamil sekitar 17%, langsung melejit ke 33,8%. Nah, suara Ahok yang memilih Anies itu kecil. Jadi ketika suara Ahok di take out. Ya. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Anies itu punya captive, tapi kemampuan Anies untuk mengambil basis pemilih Ridwan atau Ahok itu relatif kecil. Jadi artinya kalau Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil maju, tiga-tiganya, ya, maka yang diuntungkan adalah Anies Baswedan. Ya, karena tadi suara Ridwan dan Anies dan Ahok itu cenderung beririsan, ya, cenderung overlap. Ya, dan karenanya Ahok dan Ridwan Kamil kemungkinan besar akan lewat sama Anies kalau dua-duanya maju. Ya. Ini head to head Anies versus Basuki Cahayapurnama. Jadi, nah kalau melihat angka ini, suara Ridwan Kamil memang lebih banyak yang lari ke Ahok, ya, sekitar 17 atau 18% di 3 nama, itu lebih banyak yang lari ke Ahok. Ahok awalnya 27-42%, tetapi ada ya sekitar berapa? 4%-an ini suara Ahok yang lari ke Anies Baswedan. Ini kalau Anies versus Ridwan Kamil. Nah, suara Ridwan Kamil awalnya sekitar 17%, itu bertambah jadi 38%. Meskipun lagi-lagi head to head per hari ini masih Anies yang unggul, kisaran 50 versus
38,8%. Tetapi selisihnya itu lebih mendekat. Seandainya entah Ahok atau Ridwan Kamil yang mengalah untuk melawan Anies. Tetapi kalau tiga-tiganya maju, keunggulan Anies jauh lebih signifikan. Ya. Ini kalau Anies tidak maju, sepertinya kecil ya, karena sudah dideklarasikan sama Bung Willy, gitu ya. Jadi kemungkinan besar Mas Anies maju ya. Dan mudah buat Mas Anies untuk dapat tiket ya, namanya pertama beliau adalah gubernur ya, periode 2017-2022, yang kedua elektabilitasnya paling tinggi. Jadi meskipun beliau bukan bagian dari Kim, saya kira mudah buat Mas Anies dapat tiket. Jadi setelah Nasdem saya kira gampang sekali ya. Tinggal yang lain berbagi urusan cawagup ya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya Mas Anies tidak maju, ini namanya juga simulasi ya. Tadi saya sampaikan di awal, semuanya berbasis simulasi karena belum ada calon definitif. Nah, kalau misalnya Mas Anies tidak maju, itu suara Mas Anies itu lebih banyak yang mengalir ke Ridwan Kamil. Ya. Awalnya 17, memang ada yang lari ke Ahok juga, tetapi lebih banyak yang lari ke mana, ke Ridwan Kamil.